kecil, tapi ini ada yang besar. 3 penindakan nanti kita akan sampaikan kronologis maupun modus dan waktu dilakukannya penyelundupan ini. Untuk itu press conference saya langsung serahkan kepada Kepala BFD Batam, Bapak Jaki. Pak Jaki, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Yang kita hormati BNN Provinsi Kepri yang diwakili Kepala Seksi Intelijen Pak Kompol Dr. Tasir Udin SHMH, yang mewakili dari Lanut Kang Nadiem, dalam hal ini Kasih Intel Bapak Firmansyah Wisnu Sunadin, ya, terima kasih Bapak. Kemudian Direktur BIB yang diwakili Vice President Safety and Security Bapak Ari Lutfi, luar biasa ini yang selalu dukung kami. Kemudian Ketua Granat Provinsi Kepri Datuk Samsul Pauk dan Pendidikan. Kemudian Bapak Evi selaku Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, dan yang tentunya yang kita banggakan rekan-rekan media cetak, media elektronik dan media online di Batam yang telah hadir dalam kegiatan sore hari ini. Pada kesempatan kali ini Bea Cukai Batam bersama BNN Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, Pangkalan TNI AU Kang Nadiem, dan PT Bandara Internasional Batam selaku pengelola Bandara Kang Nadiem yang melakukan gelar press conference terkait dengan penindakan 3 penindakan upaya penyelundupan, yaitu narkotika, perhiasan emas, dan handphone. Yang pertama, penindakan berupa 1 kilo sabu di Bandara Internasional Kang Nadiem, ya, pada tanggal hari Rabu tanggal 17 September 2025, petugas Bea Cukai yang bertugas di Bandara Kang Nadiem mencurigai gerak-gerik seorang penumpang yang tiba di Bandara Kang Nadiem. Atas kecurigaan tersebut dilakukan pemeriksaan bagasi di ruang rekonsiliasi. Dari hasil pemeriksaan awal teridentifikasi calon penumpang inisialnya adalah MR, seorang laki-laki berusia 36 tahun, dari KTP berasal dari Aceh, dengan penerbangan Super Airjet dengan rute Batam, Jogja, kemudian tujuan akhirnya adalah Lombok. Dari hasil pemeriksaan terhadap bagasi, petugas menemukan berupa pakaian celana jeans, di mana di antara lipatan celana jeans diselipkan, ya, benda yang kita curigai, ya, berbentuk kristal dengan total sebanyak 9 bungkus. Nah, ini memang dipecah lebih kecil-kecil lagi, ya, dengan kemudian kita timbang beratnya dari 9 bungkus tersebut. Total beratnya adalah 1.018 gram. Kemudian dari hasil kristal tersebut kami lakukan uji laboratorium. Hasilnya mengandung senyawa narkotika golongan 1 jenis metapetamin yang biasa kita kenal dengan nama sabu. Kemudian petugas melakukan permintaan keterangan terhadap pelaku. Diperoleh informasi bahwa pelaku FR adalah seorang guru, tepatnya biasa mengerjakan penebangan kayu di Aceh. Pelaku MR diajak bekerja oleh temannya berinisial K, ya, sama-sama warga di sana, untuk ke Batam. Ya, MR diberikan perintah untuk bertemu saudara B atau alias M untuk mengambil koper yang sudah dimasukkan
bubuk kristal sabu ini. Ya, setelah mendapatkan koper yang sudah terisi sabu, MR diminta mengantar barang tersebut ke Lombok dan akan diinformasikan lebih lanjut setelah sampai tiba di Lombok tersebut. Kemudian Bea Cukai Batam melakukan koordinasi dengan BNNP Kepulauan Riau untuk melakukan tindakan berupa kontrol delivery. Ya, kita sudah waktu itu kita mendapatkan ya, pendalaman terhadap saudara B. Ya, ternyata B ini sebagai pengendali yang berada saat itu di Pulau Kasu, Batam, dan kami ya Bea Cukai maupun BNP Kepri berhasil mengamankan saudara B di Pulau Kasu tersebut. Ya, tentunya barang bukti dan pelaku dari penindakan ini kami serah terimakan ke BNNP Kepulauan Riau untuk penyidikan lebih lanjut. Tentunya atas perbuatan pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari penindakan narkotika ini mampu menyelamatkan 5.000 orang generasi bangsa dan bahaya narkotika, serta turut menghemat biaya rehabilitasi kesehatan sebesar 8,1 miliar. Itu penindakan yang pertama. Kemudian kita beranjak ke penindakan yang kedua terkait dengan penindakan 2,5 kg perhiasan emas di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Kejadian pada hari Senin tanggal 22 September 2025 pukul 9.15 kembali petugas Bea dan Cukai yang bertugas di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center mencurigai seorang penumpang kapal MV Dolphin 5 dari Sepulang Laut Malaysia. Ya, kami melakukan pemeriksaan awal. Penumpang teridentifikasi atas nama inisialnya EA, seorang laki-laki berusia 32 tahun asal Labuan Batu, Sumatera Utara. Petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penumpang dan menemukan adanya sesuatu yang janggal pada area bagian perut dan saku celana penumpang. Kami lakukan pemeriksaan di rongga badan penumpang yang kita curigai. Ya, ditemukan 3 bungkus yang diikat dengan menggunakan korset. Kalau yang wanita tahu korset, jadi ditutupin dalam badannya, di dalamnya adalah berisi perhiasan emas berupa gelang maupun kalung. Perhiasan emas ini jumlahnya sebanyak 145 pieces dengan total berat 2.575 gram. Ya, karena tadi dia simpan dalam rongga badan sehingga modusnya kita namakan body strapping. Biasanya narkoba body strapping, nah ini emas juga melakukan modus body strapping. Dari keterangan pelaku diperoleh informasi bahwa pelaku diperintahkan oleh seseorang, ini WNI yang bekerja juga di Malaysia, inisialnya adalah MJ. Ya. Pelaku diberi upah 3 juta rupiah. Estimasi daripada nilai barang perhiasan emas ini mencapai 4,8 miliar rupiah. Dengan potensi kerugian negara yang berhasil Bea Cukai amankan sebesar 1,7 miliar rupiah. Atas penindakan ini, Bea Cukai Batam, penyidik, pegawai negeri sipil Bea Cukai Batam
menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Ini sudah PDP ke Kejaksaan Tinggi Kepri ya, karena pelaku melanggar ya, ada tindakan pidana di sini, melanggar ketentuan pasal 102 huruf E Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Di situ adalah setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Nah, inilah pelaku terkena pasal pidana 102 huruf E. Kemudian yang ketiga, penindakan 797 handphone di Pelabuhan Roro Telaga Punggur. Kejadiannya Sabtu 27 September 2025 sekira pukul 11.30, petugas bea cukai yang bertugas di Pelabuhan Roro Telaga Punggur mencurigai sebuah mobil pribadi. Ya, jenisnya adalah Honda CR-V berwarna putih yang akan menyeberang menggunakan kapal motor penumpang Barau dengan tujuan Tanjung Uban Bintang. Dari hasil pemeriksaan mobil yang dibawa oleh pria berinisial RS, laki-laki berusia 36 tahun asal Tanjung Pinang. Pekerjaan RS ini adalah wira swasta. Petugas kami ini melakukan pemeriksaan terhadap barang yang berada di mobil CR-V tersebut. Kami menemukan 2 buah koper dan 4 buah tas. Hasil pemeriksaan dari 2 koper dan 4 buah tas ini, kami menemukan 797 unit handphone merek Apple jenis iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 dalam kondisi bekas. Dari hasil keterangan pelaku diperoleh informasi bahwa pelaku RS diperintah untuk membawa barang tersebut oleh saudara AR yang berada di Kalimantan Barat. Jadi barang-barang handphone ini akan dibawa ya, dari Batam menyeberang ke Tanjung Pinang, kemudian nanti tujuan akhirnya adalah ke daerah Sintete, Kalimantan Barat. Upah yang dijanjikan oleh saudara AR yang berada di Kalimantan Barat sebesar 24 juta rupiah. Estimasi dari nilai handphone hasil penindakan ini mencapai 3,2 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Terhadap pelaku, kendaraan beserta barang bukti dibawa ke kantor bea cukai Batam. Saat ini kasus telah dinaikkan oleh penyidik kami ke tahap penyidikan karena melanggar pasal 102 huruf F Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, yaitu setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar rupiah. Saya berpesan kepada siapapun yang akan membeli handphone di Pulau Batam, ya, tolong dicek emailnya, ya. Calon pembeli bisa mengecek email itu apakah sudah terregistrasi. Ya, jadi ada 2 jalur. Kalau itu masuk lewat barang penumpang, bisa dicek registrasi email di websitenya Bea Cukai. Kalau itu dari importir resmi, bisa dicek registrasinya di Kemenperin. Ya, jadi jangan sampai nanti ya, beli dengan harga murah ternyata tidak bisa dipakai. Ya, ini pasti merugikan konsumen. Kita sama-sama ya, saling mengingatkan, ya, jangan tergiur dengan barang murah, tapi namun dampaknya bisa ke konsumen.
Dari 3 kasus ini kami terus berupaya sinergi dengan semua stakeholder. Tentunya Bea Cukai Batam tidak bisa bekerja sendiri. Semua elemen instansi yang ada di Pulau Batam khususnya maupun dengan kantor pusat kami kolaborasikan sehingga Batam ini bisa menjadi lebih tertib ya, dan bisa mendorong industri dan juga bisa semakin minim pelanggaran di bidang kepabeanan. Keberhasilan Bea Cukai Batam dalam menggagalkan upaya penyelundupan sejalan dengan semangat tangguh mengawasi, tulus melayani yang menjadi slogan Hari Bea Cukai ke-79 yang bertepatan pada tanggal 1 Oktober 2025 pada hari ini. Jadi hari ini kami belum tahu, tapi nggak ada banget. Tidak ada juga itu. Yang ada kita doa bersama. Nah, dipimpin nanti doanya Pak SP. Capaian kinerja yang kami lakukan tidak lepas dari kerjasama, koordinasi, kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dan tentunya juga masyarakat khususnya Kota Batam, serta komitmen bersama aparat penegak hukum baik itu TNI, Polri, Kejaksaan dan kementerian atau lembaga terkait. Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Kami berharap kerjasama yang baik terus dapat ditingkatkan di kemudian hari. Demikian press conference yang bisa kami bacakan. Kami tutup dengan baca Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada mau bertanya boleh.